Setelah sekian lamanya beristirahat, tepat 4 Desember 2021, pukul 15 waktu Indonesia Barat, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur mengeluarkan lahar panasnya. Letusan ini mengeluarkan abu vulkanis, lava pijar yang cair, dan guguran awan panas. Hujan lebat turun mengiringi erupsi, hingga memicu datangnya lahar yang membawa material vulkanis dari lereng atas tengah ke lereng bawah. Akibat erupsi ini, jembatan Gelagah Perak jalur vital transportasi kedua kecamatan harus mengalami imbasnya. Sahabat UBTV, tahukah Anda jika sejarah aktivitas gunung berapi di Indonesia telah lama dipelajari sejak zaman kolonial Belanda? Maur Nyaman van Padang, ahli vulkanologi Belanda yang lahir di Padang Panjang, telah banyak mencatat aktivitas gunung api di Indonesia. Menurut catatan Neumann, letusan Semeru sudah sering terjadi sejak awal abad ke-19. Setelah beristirahat selama 11 tahun, Semeru aktif kembali di tahun 1829 selama 20 tahun. Kemudian tidur kembali selama 8 tahun, hingga siklus aktif selama 7 hingga 28 tahun dan dorman 6-28 tahun, berulang hingga saat ini. Pada malam 29 Agustus 1909, letusan Semeru memakan korban 208 jiwa dan abu serta laharnya memusnahkan 600 hingga 800 hektar lahan pertanian. Pemerintah Hindia Belanda mulai membentuk Komisi Lumajang untuk mengumpulkan dana dalam membantu korban gunung api. Sebelumnya, pemerintah Hindia Belanda menganggap korban bencana alam ini tidak dapat dihindarkan. Namun pada tahun 1919, setelah letusan dahsyat Gunung Kelut memakan korban 5.110 jiwa, pemerintah Hindia Belanda kemudian membentuk Dinas Penjagaan Gunung Api pada tanggal 14 September 1920. Hal ini guna memonitor keadaan gunung api hingga melindungi penduduk dari resiko bencana. Badan tersebut mempelajari gunung berapi secara saintifik, menentukan jenis gunung berapi untuk memprediksi kemungkinan letusan, dan merancang sistem peringatan dan evakuasi. Dinas inilah cikal bakal Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau yang kerap disebut dengan Volcanological Survey of Indonesia. Akibat letusan Gunung Semeru, pada 8 Desember lalu, menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat setidaknya 10.400 warga yang mengungsi di 406 titik. Dengan korban jiwa, tercatat warga luka-luka 56 jiwa, hilang 17 jiwa, dan meninggal dunia 34 jiwa, sedangkan jumlah populasi terdampak sebanyak 5.205 jiwa. Lalu, bagaimana nasib letusan Semeru di penghujung tahun 2021 silam? Bagaimana peranan Universitas Brawijaya menyikapi bencana tersebut? Peristiwa letusan Gunung Semeru menjadi konsentrasi bagi seluruh pemangku kepentingan dan berbagai lembaga, tak terkecuali Universitas Brawijaya. Hal ini terbukti dengan UB memberangkatkan mahasiswa dalam program MBKM Semeru. Hai guys, hari ini Satria bakalan ke Pronojiwo. Itu daerah desa di mana terdampak dari letusan Gunung Semeru, dan spesialnya ini seperti yang aku bilang tadi di segmen awal, kan aku udah ngupas semua terkait gunung berapi, kemudian juga letusan Semeru, bahkan hingga ya MBKM Semeru Universitas Brawijaya ini diberangkatkan. Nah, hari ini spesial Satria dan juga kru dari UBTV akan nginep semalam dan kita akan jadi mahasiswa MBKM. Gimana sih jadi relawan di sana dan apa aja sih yang akan dilakukan di sana? Stay tune. Perjalanan menuju Kecamatan Pronojiwo memakan waktu kurang lebih 2 jam dari Malang. Cukup dekat karena perbatasan Kabupaten Malang. Oh iya nih sahabat UBTV, Kecamatan Pronojiwo mempunyai luas wilayah 40,55 km. Batas Kecamatan Pronojiwo yaitu di sebelah utara Gunung Semeru, di sebelah timur Kecamatan Candipuro, di sebelah selatan Kecamatan Tempur Sari, dan sebelah barat Kabupaten Malang. Nah, pemirsa, ini 3 jam perjalanan dari Malang ke Pronojiwo dan sekarang kita udah sampai di SMP Negeri 2 Pronojiwo. Nah, ini merupakan dapur umum dari kayaknya Kementerian Sosial dari Tagana Jawa Timur, tapi juga dibantu oleh MBKM Universitas Brawijaya. Jadi kita
kita lihat dulu ya. Let's go. Ciao. Disinilah tempat posko penampungan letusan gunung berapi untuk Kecamatan Pronojiwo. Di SMP Negeri 2 Pronojiwo ini, kebetulan bersamaan kegiatan sosialisasi Tahun Wajing yang dilakukan oleh Profesor Sukir bersama dengan mahasiswa MBKM UB yang mengangkat tema tersebut. Watching itu adalah metode, saya komunikasikan dengan Tone Watching, itu adalah metode pemahaman pendidikan masyarakat terhadap kebencanaan melalui suatu metode yang melibatkan peserta itu sendiri. Menjadi main goal dari MBKM itu nanti benar-benar menanamkan budaya masyarakat yang aware, care terhadap potensi bencana, potensi alamnya dan sebagainya. Tujuan kita termasuk Tridharma Perguruan Tinggi UB ya, mulai dari melingkitkan nanti pendidikan ke masyarakatnya, kemudian pengabdian bahwa kita memang dari Sivitas Akademika UB itu bisa terjun ke masyarakat langsung. Juga nanti beberapa penelitian itu akan kita bawa ke sini supaya ini seperti pertemuan pertama dengan Pak Bupati itu mungkin bisa jadi titik cikal bakal terbentuknya lab terpadu yang di sini. Materi yang tadi disampaikan itu sedikit banyak nanti akan membawa dampak yang sangat besar sekali buat sekolah kami. Itu yang jelas yang pertama. Yang kedua, adik-adik yang dari UB juga sangat membantu sekali buat kami di sini di posko. Kalau untuk adik-adik Universitas Brawijaya, yang pertama penyebarannya sangat efektif sekali, Mas. Satu. Yang kedua di sini ada 17, mungkin saya menyoroti yang di sini karena memang setiap hari berkumpul. Ada 5 mahasiswa-mahasiswi yang ada di posko admin. Sisanya tersebar di dapur umum, di logistik kami, di medis. Itu saya pikir mereka luar biasa sekali. Kenapa? Yang pertama, disiplin waktunya luar biasa, Pak. Itu menurut saya. Kenapa? Ketika saya ngomong besok ada jadwal untuk jenengan A, B, C, ada 1 anak, 2 anak, 3 anak untuk memasak di DU. Mereka sebelum waktu yang ditentukan mereka sudah ada di tempat. Itu saya pikir luar biasa sekali. Kenapa? Memudahkan kami. Intinya begitu. Tak hanya Profesor Sukir yang juga memberikan arahan terhadap pentingnya mitigasi bencana. Hari ini juga dilakukan koordinasi terkait pemberdayaan ekonomi warga setempat yang didampingi oleh Dr. Sujarwo. Kerjasamanya adalah kita akan membantu pelatihan-pelatihan, termasuk juga mungkin ada sedikit alat untuk kita hibahkan ke Bumdes Sumber Makmur, sehingga nanti harapannya bisa digunakan oleh anggota Bumdes di dalam melakukan kegiatan produksi. Dan kita juga melakukan pendampingan untuk pemasaran, mungkin membantu desain packingnya, sehingga nanti menjadi satu package produk yang bisa dipasarkan lebih baik. Saya merasa terima kasih sekali dengan keadaan dari UB karena sangat membantu sekali, dan saya selama ini memang mengharapkan suatu pelatihan yang sangat kita butuhkan, dan kebetulan dari Pak Jarwo dari UB ini memang sangat kami dambakan, tapi ada dari hati ke hati ini pas dan cocok, memang benar apa yang kita ucapkan dari Pak Jarwo pun juga ada seperti itu. Terima kasih. Di sini itu update datanya sudah ada pusat informasi. Jadi mulai awal ini update terbaru ya, tanggal 9 Februari jam 10 ini
korban ataupun total jiwanya ini cuma 31 dari 12 kakak. Yang awalnya kayak kalau nggak salah 55, dari asal penyintas sampai terdampak itu kurang lebih 4 dusunnya Pak. Yang mulai hari Senin kemarin tanggal 7 itu kurang lebih insya Allah 51 jiwa terbagi berapa saja. Nah ini untuk bantuan ini cuma satu titik di daerah Sumbersari membawai 3 RW 11, 8 sama 9. Kalau titik pengungsian sendiri di Desa Pronojiwo sendiri kurang lebih ada berapa? Ada satu titik sementara di sini di RW 2 Pronojiwo. Masih di sini ya Pak? Masih di sini. Kalau sekarang jumlahnya 31 jiwa. 31 jiwa gitu Pak. Nah, sekarang kita mau ada aktivitas untuk bagi-bagi bantuan ke daerah Sewiturang yang merupakan terdampak juga oleh letusan bareng Bapak Utara, terus juga relawan yang ada di sini sama Mas Faubik. Kegiatan mahasiswa MBKM UB di Desa Pronojiwo ini masih terus berlanjut. Dan sekarang, saya bersama dengan mahasiswa dan juga relawan setempat akan menuju tempat Desa Sewiturang yang memiliki penyintas cukup banyak dari letusan Gunung Semeru. Di sini tuh sifat bantuannya kayak mana? Nungguin orang ngambil bantuan atau kayak mana sih? Sifat bantuannya itu langsung ada yang ngasih dari donatur berbagai pihak. Terus setelah itu nanti ada tempat logistik gudang yang akan disalurkan. Biasanya itu pemberiannya itu setiap minggu ada 2 kali. Oke, kalau untuk ininya maksudnya, kan ini tadi udah nyampe nih kita, nggak langsung dibagi dulu kan? Enggak. Nah itu alurnya kayak mana kalau orang itu? Kalau mau dibagi itu harus didata dulu. Jadi nanti kami ada data dari Bupati, ada SK-nya. Nanti setiap kakak itu kami ada perwakilan yang ngambil, nanti dikasih seperti itu, ntar ditandai biar tidak double sama yang udah ngambil. Perbedaan dirasain dari awal sampai sekarang? Suasana yang saya rasain itu beda, soalnya kan waktu pertama kemarin itu heran, kenapa kok gersang semua, sepi, banyak yang ngungsi gitu dibanding sebelumnya. Terus ketika udah seminggu di sini berbaur, jadi kayak ngerasa kita jadi ikutan jadi korban karena aku pribadi menghadapi banyak pengungsi yang ngasih bantuan, mereka kadang mau cerita pengalaman mereka, jadi kayak ikut ngerasain gitu. Jadi suasananya aku sendiri ngerasa jadi korban jadinya gara-gara dengar cerita-cerita mereka. Beginilah kondisi masyarakat di Desa Sewiturang saat pengambilan bantuan yang sudah disediakan oleh para relawan. Dari raut wajah mereka, seketika saya merasakan bagaimana menjadi mereka. Sedih, dan entahlah, hanya dengan beginilah sementara mereka dapat bertahan hidup. Nama saya Pak RT Ruksin, Dusun Sumbersari. Mulai awal itu ya gimana ya, itu ya semua panik semua lah Mas, gitu. Ya panik, nanti mau kemana gitu, apa ditaruh di mana gitu. Jadi nggak tahu dia, karena orang di sini kan paniknya mau ke relokasi mana, terus mau ngungsi di mana gitu. Ya ada ngungsinya ya sekarang ini ya ada di Huntara, di Pronojiwo, Rorombo ada gitu. Ya alhamdulillah Mas, saya terbantu itu ya senang sekali, senang. Ya cari pekerjaan ya sama bantuan itu Pak. Gitu. Kalau sekarang ya nggak bisa bekerja, jadi nanti bekerja ada bantuan siapa lagi yang mau ngurusin. Gitu. Setelah tadi kita bersama-sama ikut untuk membantu di Desa Sewiturang untuk menyalurkan bantuan. Nah sekarang aku ke kantor atau posko Aju Pronojiwo yang tadi aku sempat katakan kalau ini tuh bingung Aju itu opo gitu kan ya, Aju itu apa ya kan. Jadi aku mau ke dalam untuk ketemu Mbak Heti namanya, salah satu koordinator relawan juga selain Mas Reo. Nama saya Heti Wijayanti. Saya di sini di relawan di Posko Aju di bawah kecamatan. Jadi semua aktivitas di Pronojiwo, mulai pemantauan peta wilayah di sana, terus pemetaan,
itu semua kita lakukan sampai distribusi logistik, bahkan sampai ke program pendampingan masyarakat pun itu terorganisasi di satu titik ini. Jadi kita bisa memantau sejauh mana perkembangannya program-program tersebut berjalan, dan juga kita juga mengkolaborasikan berbagai lembaga dan sesuai kebutuhan yang untuk dibutuhkan di Pronojiwo ini guna kebaikan untuk kita semua. Suka dukanya mungkin di situ ya, kita menghadapi berbagai karakter, perbedaan culture yang unik. Di sini tuh unik. Jadi kita tuh dibilang suka sesuatu hal baru. Ini adalah suatu hal baru, kita suka. Dibilang kita duka, ya memang inilah tugas relawan, tugas kami. Jadi ya yang penting adalah jaga kewarasan aja. Jadi selama kita punya niat, kita punya tulus apapun itu, pasti ada jalan baiknya. Menjadi relawan memang tidak mudah. Ada standar tersendiri seharusnya yang dipenuhi sebagai relawan. Jadi niat baik pun belum tentu sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi kita jadi relawan yang cerdik, setidaknya itu. Tak hanya itu saja, dukungan dari Camat Pronojiwo pun sangat berperan dalam penanganan bencana ini. Sinergitas menjadi kunci untuk keadaan di Pronojiwo. Nama saya Hindam, saya selaku Camat Pronojiwo. Sementara ini kami dalam kurun waktu sebulan ini terus terang banyak hal yang memang baru untuk saya, termasuk dengan penanganan bencana ini. Ya. Untuk belajar, iya, saya akhirnya dipaksa untuk belajar bagaimana cara manajemen bencana yang baik. Terutama dengan apakah masyarakat ini sudah mendapatkan hak-haknya, sampai dengan bagaimana cara pemerintah untuk memfasilitasi bagaimana intinya penanganan erupsi itu yang baik itu seperti apa. Dan disinilah saya berkesempatan untuk belajar dengan kehadiran teman-teman dari Universitas Brawijaya. Ya, kemarin sempat diskusi banyak dengan kami ceritanya. Pak, kami sebenarnya butuh A, butuh B, butuh C, dan ternyata informasinya mereka menerima itu, dan kami dijanjikan untuk itu. Apakah itu istilahnya membantu kami? Jelas, itu membantu kami. Minimal, kalau bagi saya, minimal kita sudah pernah berbuat, ya, artinya sekecil apapun kita, ya, peran kita itu berpartisipasi, jangan sampai diam. Setelah berkeringat seharian, kini saatnya kami beristirahat. Di rumah sederhana inilah para mahasiswa MBKM Universitas Brawijaya berkumpul untuk melakukan evaluasi setiap malam hingga bermalam untuk sejenak melepaskan lelah mereka. Selamat pagi sahabat UB TV. Dinginnya udara di Desa Pronojiwo membuat saya terbangun di pagi hari. Namun hari ini masih ada kegiatan yang harus dilakukan. Halo, kita udah day kedua atau day 2. Hari kedua ini semalam udah nginep bareng teman-teman mahasiswa di salah satu kontrakan depan Kecamatan Pronojiwo. Kita udah ikutin semua aktivitasnya dan sekarang hari kedua kita akan ikut di dapur umumnya yang berada di SMP Negeri 2 Pronojiwo. Jadi di sini tempat untuk kita masak, kemudian untuk kebutuhan-kebutuhan pokok yang memang dibutuhkan oleh para pengungsi yang ada di sini atau dan sekitarnya, karena ada beberapa masih yang mengungsi di beberapa tempat di sebelah kiri saya seperti itu. Gimana keseruannya, dan kita akan ikut masak bareng-bareng. Ya, go.
Disinilah tempat para relawan Tagana beserta relawan lainnya termasuk mahasiswa UB menyiapkan makanan. Mulai dari memasak hingga menyiapkan makanan yang akan didistribusikan kepada para penyintas ataupun tempat-tempat posko yang tersebar di 3 titik. Setelah tadi kita membantu di dapur umum, kini saatnya saya bersama dengan tim relawan untuk melihat dampak langsung dari letusan Gunung Semeru yang tepatnya berada di Desa Umbulan, Kecamatan Pronojiwo. Nah, kita akan melihat sisa-sisa lahar dingin yang menutupi rumah warga kemarin. Jadi kurang lebih ada puluhan rumah warga yang terendam oleh lahar dingin ini. Kita mau lihat kondisinya saat ini seperti apa. Let's go. Ini kebun yang kena lahar dingin. Jadi kayak kering gitu ya, kering. Terus sebelah sana ada rumah yang terdampak juga. Ini juga, ini jalur evakuasi khusus yang sementara ini masih dipakai oleh warga sekitar untuk bisa, ya mungkin bisa mendapatkan bantuan. Nah, pemirsa, di belakang saya ini contoh rumah yang udah roboh. Kita nggak bisa ngebayangin ya pada saat letusan itu terjadi gimana paniknya warga sini. Porak-poranda semuanya, mulai dari kayu-kayu atau barang-barang lainnya juga seperti ini. Dan ini rumah tenggelam hampir separuh. Struktur bangunannya juga hilang seperti ini. Sampai ini mungkin dulunya tinggi ya, tapi sekarang udah sampai segini. Kemudian juga genteng pada jatuh semua. Beginilah kondisi rumah warga yang tertimbun abu vulkanik dari letusan Gunung Semeru. Porak-poranda dan rumah yang hilang menjadi saksi bisu betapa dahsyatnya letusan tersebut. Selanjutnya, kita akan menuju lokasi pos pantau yang berada di Curah Kobokan. Perjalanan yang cukup melelahkan dan sedikit memacu adrenalin. Pasalnya, kita harus melewati jalur bekas lahar dingin yang terjal untuk dapat sampai di lokasi. Nah, aktivitas kita setiap harinya di sini banyak dan ada beberapa fokus. Salah satunya adalah kita memonitor, kita membantu, dan kita menginformasikan getaran banjir, aliran sungai, aktivitas Gunung Semeru yang tentunya banyak masyarakat yang di luar sana juga membutuhkan informasi tersebut. Yang terjadi kemarin di tanggal 4 Desember kemarin itu adalah piroklastik eruption atau erupsi piroklastik. Ada benda panas yang berupa material itu, entah abu, pasir dan sebagainya, terkena bercampur dengan air. Nah, pasti kan ada ngebul di sana. Ada ngebul, ada seperti bulu kambing. Nah, itu panas, dan material yang terbawa itu yang namanya piroklastik eruption yang terbawa ini atau awan panas guguran terus terbawa turun, itu panasnya bisa ratusan derajat. Ada banyak sekali tantangan, ada banyak sekali hal yang kita temukan selama 2 bulan ini, tapi tentunya di dalam proses tersebut kita menemukan banyak hal, ya ada formula-formula tertentu. Nantinya kita pendekatannya dengan jalur apa dan sebagainya. Disinilah para relawan pos pantau yang terus akan menginformasikan pergerakan Gunung Semeru hingga getaran banjir yang turun dari kaki gunung. Selanjutnya, saya akan menuju lokasi pemantauan yang dekat dengan Semeru, yaitu di pos pantau Kamar A, di mana pasir yang berada di tempat ini masih terasa cukup panas jika dilihat dengan seksama. Selama 2 hari di sini, saya ditemani oleh Mas Rio selaku koordinator tim relawan. Mas Rio merupakan relawan independen yang tergerak hatinya untuk bisa membantu di Kecamatan Pronojiwo ini. Banyak pengalaman baru serta tantangan yang dihadapi selama menjadi relawan di sini. Kebetulan pas waktu minggu-minggu pertama itu sangat ramai. Tapi di Kecamatan Pronojiwo sebagai posko pusat itu di situ sepi.
Jadi relawan masih warlock, masih teman-teman warga lokal. Hanya saya bersama 4 teman saya itu bareng-bareng membantu di kecamatan untuk di area logistik. Setelah itu memasuki minggu ketiga, saya ditunjuk dan dipercaya untuk ke Pos Aju Kecamatan Pronojiwo sebagai pos pusat yang ada di Kecamatan Pronojiwo, yaitu mempercepat informasi dari pusat, dari Lumajang. Kalau untuk dari teman-teman program MBKM ini kebetulan kan ada yang jangka panjang, itu mereka sampai saat ini sangat membantu kita sebagai relawan dalam transisi tanggap bencana, itu sangat membantu, mulai dari pendataan, kemudian dari dapur umum juga mereka itu sangat membantu. Sempat saya dapat erupsi waktu tanggal 9 Desember, itu benar-benar pengalamannya sangat berharga. Jadi gimana caranya kita menenangkan diri terlebih dahulu, menyelamatkan diri, kemudian yang kedua kita menenangkan orang lain, penyintas khususnya, sama teman-teman relawan yang lain. Solidnya teman-teman juga itu yang membuat saya sampai saat ini ada di sini. 2 hari sudah saya menjalani kehidupan menjadi seorang relawan sekaligus mahasiswa UB yang begitu sabar dan memiliki tekad kuat dapat bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Halo, nama saya Alvin Faisal Mutakin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Program MBKM, terkhusus MBKM Semeru ini yang pertama kita bisa merepresentasikan Tridharma Perguruan Tinggi. Nama saya Ahmad Saludin dari Fakultas Ilmu Kelautan 2018. Kalau dukanya kita harus memahami karakter tiap teman-teman masing-masing, di mana itu pasti ada masalahnya masing-masing dan kita harus menyelesaikan bersama. Itu mungkin ada agak ruwet, tapi kita bisa selesaikan bareng-bareng. Dari sinilah kita bisa belajar arti sebuah kesabaran, keikhlasan, kerja keras, serta peduli sesama adalah suatu bagian penting dalam kehidupan. Yakinlah, setiap kebaikan yang kamu lakukan kepada orang lain, sekecil apapun itu, nantinya tetap akan kembali kepadamu dalam bentuk kebaikan yang lebih besar.